Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Gerontik. Baiklah, di sini kita akan melakukan pengkajian terhadap lansia. Saya Siti Nur Azijah sebagai perawat. Saya Sophie Retnaningsih berperan sebagai lansia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi nih. Perkenalkan, saya perawat Siti. Saya mahasiswa dari Stikes Karsausada Garut. Kebetulan hari ini saya praktek di Panti Jompo ini. Kalau boleh saya tahu, nama nenek siapa? Nenek Oda. Oh, Nenek Oda. Iya. Nenek alamatnya di mana? Alamat nenek di Pak Kenjeng, Neng. Oh, Pak Kenjeng. Iya. Pak Kenjengnya sebelah mana, Nek? Pokoknya yang Kampung Yul, Desa Depok, deket Gunung Linga lah, deket pegunungan gitu. Kalau boleh tahu, sekarang usia nenek berapa tahun? Usia nenek mah udah tua, Neng, udah 70 tahunan lah. Kalau nenek kelahiran tahun berapa, Nek? Tahun 50-an. Oh, tahun 50-an. Ya. Kalau boleh tahu, nenek punya cucu berapa? Cucu teh 7. Oh, 7. Ada 7 Ada nih. 7. Kalau anaknya? Anaknya kan ada si Asep, si Entin, sama si satu lagi teh si Endang. Oh, Ada 3. ya. Sekarang nenek masih punya suami atau gimana, Nenek? Kalau suami nenek udah gak ada nih. Oh, udah gak ada. Ya, Sudah berapa tahun, Nek? sudah 3 tahun yang lalu. Oh, belum lama ya, Nek? Iya, Terus kalau misalkan nenek tinggal di Panti Jompo ini, udah berapa lama, Nek? udah 2 tahunan lah. Oh, udah 2 tahun ya, Nek? Ya. Baiklah, Nek, sekarang kita akan melakukan pengkajian. Nah, pengkajian yang pertama, kita akan melakukan pengkajian pola aktivitas sehari-hari nenek, yaitu mulai dari makan, minum, dan pola aktivitas lainnya. Kalau makan, biasanya nenek dibantu atau gimana, Nek? Tidak neng, sendiri. Oh, sendiri. Iya. Biasanya berapa kali sehari? 2 sampai 3 kali Rutin atau gimana, Nek? rutin, soalnya ditentuin sama pihak Jompo itu sendiri. Oh, ditentuin oleh pihak panti ya, Nek? Iya. Biasanya jenis makanannya gimana, Nek? Jenis makanan juga tergantung. Oh, tergantung. Terus kalau misalkan minumnya, biasanya nenek berapa kali sehari? 6 kali sehari. Oh, 6 kali sehari. Berarti masih kurang ya, Nek? Iya neng, soalnya kan nenek suka beser gitu. Oh, Kalau gitu. malam-malam kalau terlalu banyak minum suka beser. Oh, suka beser. Terus kalau misalkan nenek untuk aktivitas, misalkannya dari tempat tidur, misalkan keluar atau ke kamar mandi, biasanya nenek suka dibantu atau gimana? Itu mah dibantu neng, soalnya nenek dibantu. suka nyeri pinggang, nyeri lutut, Oh, gitu. udah gak kuat gitu kalau ke tempat yang jauh-jauh. Oh, suka dibantu. Iya. Terus kalau misalkan nenek cuci muka atau gosok gigi, biasanya nenek dibantu atau gimana? Kalau cuci muka itu sendiri. Pas sendiri. Iya. Biasanya berapa kali sehari? 1 kali sehari. 1 kali sehari. Terus kalau misalkan menyisir rambut, biasanya nenek berapa kali sehari? Sisir rambut nenek 1 kali sehari neng. 1 kali sehari. Kalau Iya. misalkan untuk mandi, biasanya berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali sehari. Iya. Terus kalau misalkan mandi, kan nanti nenek berpakaian tuh. Nah, biasanya nenek suka dibantu atau gimana? Dibantu neng sama petugas yang ada di sini. Oh, suka dibantu. Iya. Terus kalau misalkan nenek melakukan aktivitas, misalkan kayak jalan-jalan, nenek masih suka dibantu atau gimana? Sama dibantu juga. Dibantu. Iya. Terus kalau misalkan untuk buang air besar atau misalkan buang air kecil, biasanya nenek suka pakai pampers atau gimana, Nek? Iya, nenek pakai pampers kadang. Pakai pampers. Jarang, sekali-kali. Oh, gitu. Terus kalau misalkan nenek biasanya kan buang air besar gitu ya, berapa kali sehari, Nek? 1 kali.
1 kali. Terus bentuknya gimana nih? Apakah misalkan lunak, padat, atau cair nih? Lunak. Lunak. Terus kalau misalkan untuk buang air kecil berapa kali sehari? Buang air kecil 2 sampai 3. 2 sampai 3 kali. Iya. Warnanya gimana nih? Apakah warnanya Kuning. kuning atau gimana nih? Kuning. Oh, kuning. Terus kalau misalkan nenek di sini suka beraktivitas kayak senam atau olahraga atau gimana nih? Suka ada. Suka ada. Iya. Biasanya di mana nek? Di sini di aula gitu, kayak tempat-tempat lah ada di panti jompo ini. Oh gitu. Terus di sini nih apakah ada waktu luang atau gimana nek? Suka ada. Suka ada. Biasanya nenek dimanfaatkan untuk beraktivitas jalan-jalan atau gimana? Iya. Baiklah Nek, untuk pengkajian pola aktivitas sehari-hari Nenek alhamdulillah sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengkajian terkait psikososial. Nek, kalau boleh saya tahu, pertemanan Nenek di panti jompo ini gimana? Teman banyak, Neng. Nenek temennya banyak gitu ya. Terus rame, gampang akrab juga. Oh berarti Nenek di sini temannya banyak ya Nek? Iya. Terus kalau misalkan untuk kepuasan bersosialisasi dengan teman, Nenek gimana? Nenek merasa puas lah ya, soalnya banyak gitu temennya. Terus kalau misalkan untuk kegiatan di sini, apakah pernah misalkan ada kegiatan penggabungan antara misalkan lansia dengan anak muda? Pernah Neng ada Kegiatannya apa? kayak senam jantung kayak gitu. Oh, senam jantung ya Nek. Senam. Terus kalau misalkan untuk pola tidur Nenek, apakah Nenek misalnya pernah terganggu ketika Sulit tidur gitu ya. oh Neng? iya sulit tidur gitu? Enggak, sekarang enggak sulit tidur. Enggak. Terus apakah Nenek pernah merasa misalkan khawatir atau misalkan gelisah gitu Nek? Kalau gelisah mah enggak ya Neng, Ya. cuman nenek tuh suka kadang rasa khawatir gitu sama anak, cucu. Oh gitu. Emang Iya. anak Nenek sekarang tinggal di mana? Pada jauh Neng, di Jauh? Palembang. Oh, jauh tuh ya Nek. Iya. Terus kalau boleh saya tahu Nenek sudah sejak kapan gitu merasa khawatir gitu merasa khawatir gitu Nek? Sejak pas pertama datang ke panti jompo ini. Tapi sekarang Nenek masih memiliki perasaan khawatir atau gimana Nek? Udah enggak sekarang mah. Udah enggak. Terus kalau misalkan sekarang Nenek banyak pikiran atau tidak Nek? Enggak. Terus kalau misalkan alasan Nenek bisa tinggal di panti jompo ini karena apa Nek? Kalau itu kan karena dulu waktu itu teh anak-anaknya kan pada sibuk kerja Oh, gitu gitu ya. ya. Jadi nenek kan tinggal sendiri di rumah, jadi gak ada yang ngurusin gitu kan. Nenek udah tua juga, jadi ya udah ke panti jompo aja gitu. Tapi anak Nenek suka mengunjungi Nenek gak ke sini? Suka setiap 1 bulan sekali. Tapi Nenek menerima Nenek tinggal di sini. Menerima nenek. Terus kalau misalkan Nenek ada rasa khawatir, Nenek apakah suka mengurung di kamar atau gimana Nek? Pernah waktu pertama kali datang ke sini. Pertama kali datang ke Iya. sini. Terus kalau misalkan Nenek apakah Nenek pernah misalkan mengkonsumsi obat-obatan atau gimana Nek? Pernah obat jantung karena nenek tuh punya hipertensi gitu ya, jadi mengkonsumsi itu obat Oh, gitu. hipertensi. Kalau misalkan obat-obatan lainnya seperti obat tidur, obat penenang, apakah Oh ini itu Nek? enggak itu. Oh enggak ya Nek, alhamdulillah berarti ya Nek. Nah selanjutnya kita akan melakukan pengkajian spiritual mengenai keagamaan dan sebagainya ya Nek. Baiklah Nek, kalau misalkan untuk Nenek Odah sendiri beragama Islam, kita gimana Nek? Iya, agama Islam. Beragama Islam. Nek kalau boleh saya tahu biasanya di panti ini ada kegiatan apa saja untuk keagamaan? Kayak pengajian, Pengajian. gitu, sholat berjamaah. Oh gitu ya Nek. Nah sekarang untuk harapan Nenek saat ini apa gitu Nek? Nenek berharap
Untuk saat ini mah pengen anak-anak bahagia Nah, gitu. gitu. Terus cucu pada sukses. Oh gitu ya Nek, amin. Baiklah Nek, selanjutnya kita akan melakukan pengkajian terkait pola aktivitas kognitif, afektif, mental, dan sosial. Nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada Nenek dan Nenek nanti langsung menjawabnya ya Nek. Ya. Baiklah, kita mulai ya Nek. Iya, iya. Sekarang tanggal berapa Nek? Tanggal 23 Oktober, Sekarang hari apa? hari Sabtu. Hari Sabtu. Kalau nama tempat ini apa Nek? Panti Jompo Canggar. Alamatnya di mana? Alamatnya di Pakenyeng. Sekarang usia Nenek berapa tahun? Udah 70 tahun. Nenek kelahiran tahun berapa? 50-an. Terus Nenek tahu nggak presiden Indonesia saat ini? Jokowi, Bapak Joko Widodo. Ya. Terus Nenek tahu tahu nggak presiden pertama Indonesia? Pak Soekarno. Pak Soekarno. Terus Nenek tahu nggak nama ibu Nenek siapa? Ibu Asih. Ibu Asih. Baiklah Nek, selanjutnya kita akan melakukan selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan hitungan kepada Nenek dan nanti Nenek langsung menjawabnya ya Nek. Iya, iya. 17 dikurangi 3 berapa Nek? 14, 14 dikurangi 3? 11. Baiklah Nek, untuk tes selanjutnya kita akan menyebutkan nama-nama benda. Nanti contohnya misalkan ini pulpen, terus misalkan ini kertas gitu ya Nek. Nah sekarang coba Nenek ini sebutkan ini apa? Ini cangkir. Cangkir. Kalau misalkan ini Pulpen. baik, bagus ya Nek. Nah sekarang Nenek coba ikuti kalimat yang saya ucapkan. Namun bila jika itu terjadi, Namun bila jika itu terjadi, coba Nek ulangi satu kali lagi. namun bila jika itu terjadi. Iya. Nah sekarang coba Nenek lipat kertas ini. Oh, dilipat nih. Iya. Diginiin. Iya. Terus Lipat lagi Nek, satu kali lagi. Seperti Ya. ini. Ya. Nah sekarang coba Nenek baca ini Nek. Kedah deketnya neng. Ya. Kata pengantar. Gitu. Iya Nek. Ya. Terus sekarang Nenek coba buat kalimat. Kalau nulis gitu ya nih. Iya. Tapi harus ada subjek, predikat, sama objeknya. Contohnya misalkan Nenek pergi ke pasar gitu. Nah sekarang coba Nenek buat kalimat yang ingin Nenek tulis. Sedang tidur. Ya. Tuh bisa gak nih? Ya. Ini sedang tidur. Oh iya. Nah sekarang Nenek coba gambarkan Yang ada di sini. yang ada di kertas ini Nek. Oh, ya. Kayak gini. Iya. Baiklah Nek, selanjutnya kita akan melakukan pengkajian terkait mental. Nenek udah, nanti Nenek menjawabnya sesuai dengan perasaan Nenek saat ini. Ya. Baiklah, apakah Nenek sekarang pernah merasakan suatu misalkan kesedihan atau misalkan galau? Oh, tidak. Terus apakah Nenek pernah merasa misalkan putus asa sampai-sampai Nenek ingin bunuh diri? Oh, tidak. Tidak. Terus kalau misalkan untuk masa depan Nenek saat ini gimana? Kalau untuk masa depan ini ya, masa depan gimana ya nih? Ya jadi kalau misalkan untuk masa depan, jadi Nenek misalkan masa depannya optimis atau misalkan gimana gitu Nek? Oh, optimis aja lah ya, terima takdir aja gitu.
Terus apakah nenek pernah merasa misalkan gagal menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu gitu atau gimana nek? Enggak, tidak. Kalau di keluarga nenek apakah ada masalah? Tidak. Tidak. Terus kalau misalkan untuk saat ini apakah nenek menyukai diri nenek saat ini dan menerima keadaan nenek saat ini atau gimana nek? Ya terima aja lah ya, kan udah tua gitu nenek. Oh gitu ya nek. Baiklah nek. Apakah nenek pernah membahayakan diri nenek? Misalkan seperti nenek pernah ingin bunuh diri atau gimana nek? Enggak. Oh enggak ya nek. Tidak. Apakah nenek pernah misalkan menarik diri, terus tidak menarik diri dengan orang lain, tidak mau misalkan mengobrol dengan orang lain gitu nek? Tidak. Tidak. Berarti nenek baik-baik saja ya dengan kehidupan sosial nenek. Iya. Nenek apakah nenek pernah merasakan misalkan keputusasaan atau misalkan keraguan-raguan? Tidak. Tidak. Apakah nenek tahu perubahan nenek misalkan dari muda sampai sekarang gitu? Apakah nenek menerimanya? Iya, menerima aja. Menerima aja. Apakah nenek pernah merasakan misalkan kesulitan saat beraktivitas atau bekerja? Iya, pernah. Kesulitannya seperti apa nek? Kayak mandi gitu. Iya. Mandi terus berpindah tempat dari tempat tidur ke Luar. susah. Berarti sulit untuk beraktivitas ya nek? Iya. Nek apakah nenek pernah mengalami penurunan nafsu makan? Oh tidak, Neng. Oh tidak. Jadi nafsu makan nenek baik-baik aja gitu ya? Iya. Terus apakah nenek memiliki perasaan misalkan ingin menghukum diri nenek sendiri, misalkan atas kesalahan nenek yang nenek perbuat gitu? Tidak. Tidak. Apakah nenek merasakan bahwa ini hukuman misalkan untuk nenek atau gimana nek? Enggak. Enggak. Berarti nenek menerima semuanya gitu ya nek? Apakah nenek pernah menangis? Menangis pernah kalau ingat anak cucu gitu. Oh gitu. Apakah nenek pernah merasakan misalkan kekhawatiran atas perubahan nenek, kan misalkan dari awalnya nenek itu kan segar bugar gitu ya nek, kalau misalkan saat muda gitu, nah sekarang kan aktivitas gitu sulit gitu ya nek, apakah Ya, nenek menerimanya gitu nek? Pasti pernah lah ya. Soalnya dulu yang ngerasa dulu muda gitu, sekarang udah tua ya, tapi ya udah nerima aja. Gitu ya nek. Terus apakah nenek ada misalkan gangguan pola tidur misalkan? Oh enggak ada. Berarti tidur nenek siang dan malam itu nyenyak ya nek? Nyenyak aja. Baiklah nenek, apakah nenek pernah merasa misalkan bersalah sehingga nenek misalkan ingin bunuh diri atas kesalahan yang nenek perbuat? Tidak. Tidak. Dalam 1 bulan ini apakah nenek pernah mengalami penurunan berat badan atau gimana nek? Enggak, berarti normal aja ya nek? Iya, normal. Alhamdulillah berarti kalau gitu. Nah kalau misalkan untuk masalah seksualitasnya gimana nek? Apakah misalkan nenek masih ada keinginan untuk bisa melakukan hubungan atau gimana nek? Soalnya kan suami nenek itu udah meninggal gitu ya nek, jadi gimana nek? Enggak, nenek mah udah tua. Oh gitu ya nek. Kalau boleh saya tahu apakah nenek ada rencana misalkan untuk menikah kembali gitu nek? Mau atuh untuk sekolah kemah. Baiklah nek, selanjutnya kita akan melanjutkan terkait pengungkapan perasaan nenek untuk 1 minggu terakhir ini. Nenek cukup menjawab iya atau tidak. Baiklah nek, bagaimana perasaan nenek dalam 1 minggu terakhir ini? Apakah nenek sudah merasa puas atau tidak? Ya. Terus apakah nenek dalam 1 minggu terakhir ini apakah nenek pernah misalkan melupakan kesenangan nenek? Ya. Yeah. Oh iya. Apakah nenek pernah merasakan bahwa kehidupan ini hampa? Tidak. Terus apakah nenek misalkan dalam beraktivitas pernah merasa bosan atau tidak? Tidak. Tidak.
Apakah nenek pernah misalkan merasakan pengharapan bahwa yang luar biasa gitu ya untuk masa depan nenek? Tidak. Tidak. Apakah nenek pernah misalkan terganggu gitu ya oleh pikiran-pikiran negatif nenek? Ya. Ya. Apakah nenek pernah merasakan takut, misalkan was-was terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan nenek? Iya. Ya. Apakah nenek pernah merasakan ketidakberdayaan misalkan dalam hidup nenek? Iya. Iya. Apakah nenek sering merasakan gelisah misalkan? Tidak. Tidak. Apakah nenek sering merasa khawatir atau misalkan khawatir atau misalkan gelisah terhadap masa depan nenek? Tidak. Baiklah Nek, apakah nenek pernah merasa misalkan murung atau sedih gitu ya Nek ketika nenek sendiri? Iya. Terus apakah nenek pernah misalkan khawatir atas kejadian-kejadian yang berkaitan dengan masa lalu nenek? Terus apakah nenek suka atau senang gitu ya untuk bangun pagi? Iya. Apakah nenek pernah merasakan misalkan kesal dengan hal-hal sepele seperti misalkan kesal sama anak kecil gitu ya? Tidak. Baiklah, selanjutnya kita akan ke pertanyaan berikutnya ya Nek. Iya. Pertanyaan berikutnya Nenek cukup menjawab dengan 3 poin. Poin pertama yaitu dengan selalu, kedua yaitu kadang-kadang, dan yang terakhir itu ketiga tidak pernah. Oh, iya. Apakah Nenek mengerti? Mengerti. Sekarang coba Nenek sebutkan. Yang pertama selalu. Ya. Kadang-kadang. Ya. Sama tidak pernah. Tidak pernah, iya betul ya Nek. Terus apakah Nenek pernah merasakan kepuasan misalkan terhadap lingkungan Nenek saat ini, misalkan kepuasan terhadap lingkungan, keluarga, atau teman-teman Nenek saat ini? Selalu. Terus apakah Nenek merasakan kepuasan terhadap keputusan yang diambil oleh keluarga atau misalkan teman-teman Nenek saat ini? Kadang-kadang. Terus apakah Nenek merasa puas terhadap aktivitas yang dilakukan Nenek selama ini gitu, dalam berkegiatan di lingkungan ini gitu Nek? Selalu. Terus apakah Nenek merasakan kepuasan dalam mengekspresikan kepuasan diri Nenek di lingkungan ini? Selalu. Yang terakhir ya Nek. Ya. Apakah Nenek merasakan kepuasan terhadap waktu Nenek saat ini, terhadap lingkungan Nenek gitu? Ya, Selalu ya Nek. Baiklah, Nek Oda terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ketika kita berbincang-bincang. Sekali lagi terima kasih atas waktunya ya Nek. Ya, sama-sama. Saya permisi dulu, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan baik dari tutur kata dan sikap kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.